Dengan semangat membara, Megawati Hangestri memimpin rekan-rekannya dalam misi penebusan di putaran kedua CV League, siap membalikan keadaan demi menjaga asa ke AFC Nations Cup. Halo para pecinta voli, kembali lagi di channel kami yang akan selalu memberikan update terkini dari panggung bola voli internasional. Hari ini, kita akan terbang ke Hanoi, Vietnam, di mana Srikandi Voli Indonesia akan kembali berjuang di putaran kedua CAV League 2025. Ada harapan baru yang membuncah dan ada misi besar yang harus dituntaskan. Benar sekali. Setelah melewati putaran pertama yang penuh tantangan, tim voli putri Indonesia kini bersiap untuk bangkit. Megawati Hangestri dan kawan-kawan akan kembali turun ke lapangan mulai tanggal 8 hingga 10 Agustus. Ini bukan hanya sekedar pertandingan biasa, tetapi sebuah panggung pembuktian untuk menjawab keraguan dan menjaga asa menuju kompetisi yang lebih tinggi. Putaran pertama memang menjadi pelajaran berharga. Kekalahan dari Thailand, Vietnam, dan Filipina menempatkan Indonesia di posisi dasar klasemen. Namun, hasil pahit itu justru menjadi cambuk penyemangat. Kini, seluruh tim bertekad untuk menampilkan permainan yang jauh lebih solid, lebih terarah, dan tentunya lebih membanggakan di putaran kedua ini. Dan jangan lupa, ada pertarungan yang lebih besar di balik turnamen ini. CAV League 2025 adalah bagian dari kualifikasi AFC Nations Cup 2026. Setiap poin, setiap set, dan setiap kemenangan di Hanoi akan sangat menentukan langkah timnas kita ke panggung Asia. Peluang itu masih ada, dan putaran kedua ini adalah kuncinya. Namun, jalan yang akan dilalui tidaklah mudah. Lawan-lawan tangguh sudah menanti. Pada laga pembuka tanggal 8 Agustus, Indonesia akan langsung berhadapan dengan sang juara putaran pertama, Thailand. Ini akan menjadi ujian mental dan strategi yang sesungguhnya bagi tim asuhan pelatih Octavian. Mampukah kita memberikan perlawanan yang sepadan? Sehari setelahnya, pada tanggal 9 Agustus, giliran tuan rumah Vietnam yang akan menjadi lawan. Bermain di hadapan publik sendiri, Vietnam tentu memiliki keuntungan moral. Namun, tekanan dari penonton tuan rumah justru bisa menjadi pemicu semangat bagi Megawati dan kawan-kawan untuk tampil lepas dan tanpa beban. Ini adalah pertarungan gengsi yang sesungguhnya. Dan di laga pamungkas pada tanggal 10 Agustus, Indonesia akan kembali bertemu dengan Filipina. Kita tentu masih ingat kekalahan di pertemuan sebelumnya. Pertandingan ini akan menjadi ajang balas dendam yang sempurna, sekaligus menjadi kesempatan untuk menutup putaran kedua dengan kepala tegak dan hasil yang positif. Meskipun belum meraih satu kemenangan pun di putaran pertama, semangat juang para pemain sama sekali tidak luntur. Sang motor serangan, Megawati Hangestri terus menunjukkan optimisme dan profesionalisme yang luar biasa. Bersama para pemain senior seperti Wilda Siti Nurfadilah dan Mediol Stiovani Yoku, mereka terus mematangkan kekompakan tim. Para pemain sadar betul bahwa tekanan besar akan kembali mereka hadapi. Namun, mereka juga tahu bahwa kunci untuk meraih kemenangan adalah dengan tampil percaya diri, solid, dan bermain sebagai sebuah tim yang utuh. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, baik yang datang langsung ke Vietnam maupun yang mendoakan dari tanah air, akan menjadi energi tambahan bagi mereka. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI juga telah memastikan bahwa timnas putri kita sudah siap tempur. Persiapan fisik, strategi permainan, hingga penguatan mental telah dilakukan secara intensif sebelum keberangkatan. Semua ini dilakukan agar para Srikandi kita bisa tampil maksimal dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Jadi, para pecinta voli Indonesia, mari kita satukan doa dan dukungan kita untuk Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Putaran kedua CAV League ini adalah kesempatan emas untuk bangkit dan membuktikan bahwa voli putri Indonesia layak diperhitungkan di kancah Asia Tenggara. Benar sekali. Tuliskan harapan dan semangat kalian untuk timnas voli putri di kolom komentar di bawah ini. Mari kita banjiri mereka dengan energi positif. Jangan lupa saksikan perjuangan mereka dan sampai jumpa di update selanjutnya. Megawati Hangestri di persimpangan jalan. Bertahan di timnas yang terpuruk
atau terbang tinggi bersama klub Turki? Pulihan sulit sang bintang voli Indonesia. Halo para pecinta voli di seluruh dunia, kembali lagi bersama kami di Catatan Voli. Hari ini, kita akan membahas sebuah dilema yang tengah menyelimuti bintang voli kebanggaan Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Sebuah pertanyaan besar yang menggantung di benak kita semua. Haruskah ia bertahan untuk membela timnas atau mengejar mimpinya di panggung internasional bersama klub Turki? Ini adalah kisah tentang pilihan, pengorbanan, dan sebuah janji masa depan yang gemilang yang akan menentukan arah karir salah satu atlet terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Cerita ini dimulai dari hasil yang kurang memuaskan di leg pertama CAF League 2025. Timnas voli putri Indonesia harus menelan pil pahit setelah finish sebagai juru kunci. Kekalahan telak dari Vietnam dengan skor 0-3, Thailand dengan skor 1-3, dan bahkan Filipina dengan skor 1-3 menjadi catatan terburuk sejak 2019. Hanya satu set yang berhasil mereka curi sepanjang turnamen, sebuah hasil yang tentu saja memicu kekecewaan mendalam di kalangan volimania tanah air. Di tengah badai kritik yang menerpa, nama Megawati Hangestri menjadi pusat perbincangan, seolah menjadi kambing hitam atas kegagalan tim. Megawati, yang baru saja kembali memperkuat timnas setelah absen karena cedera dan pernikahannya, diharapkan menjadi motor penggerak utama, sang penyelamat tim. Namun, apa yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Sang kapten jarang sekali mendapatkan menit bermain penuh dari sang pelatih, Octavian. Keputusan ini sontak membuat para penggemar geram dan mempertanyakan strategi pelatih. Saat melawan Vietnam, Mega hanya menyumbang 10 poin, kontribusi yang terasa sangat terbatas untuk pemain sekali berdirinya, yang seharusnya bisa memberikan lebih banyak dampak. Puncaknya adalah ketika Indonesia harus mengakui keunggulan Filipina, tim yang notabene berhasil mereka kalahkan di AFC Nations Cup 2024, sebuah kekalahan yang terasa sangat menyakitkan dan tidak terduga. Kemarahan netizen pun tak terbendung. Media sosial, terutama X, dibanjiri dengan komentar-komentar pedas yang menyayangi keputusan pelatih. Banyak yang menganggap potensi Megawati telah disia-siakan, tidak dimaksimalkan dengan baik. Mereka mendesak agar sang bintang segera terbang ke Turki dan bergabung dengan Manisa BBSK, klub kasta kedua Liga Voli Turki yang telah resmi merekrutnya pada bulan Mei 2025. Pengumuman transfer ini sendiri sempat menjadi buah bibir di kalangan penggemar voli, dengan Manisa yang dengan bangga memperkenalkan Megawati sebagai bintang dari Asia, sebuah pengakuan atas bakat dan prestasinya. Tentu saja, julukan itu bukan tanpa alasan. Pengalaman Megawati di Liga Voli Korea bersama Red Sparks menjadi bukti nyata kualitasnya yang tak terbantahkan. Siapa yang bisa lupa ketika ia berhasil mencetak 31 poin dalam satu pertandingan, sebuah pencapaian luar biasa yang menunjukkan dominasinya di lapangan. Atau ketika ia 2 kali dinobatkan sebagai MVP, pemain terbaik dalam pertandingan. Catatan gemilang inilah yang membuat para penggemar yakin bahwa karir Megawati akan jauh lebih bersinar di panggung Eropa, di mana ia bisa bersaing dengan pemain-pemain kelas dunia dan mengembangkan kemampuannya lebih jauh. Megawati pantas berada di level dunia, bukan untuk disia-siakan di CAF League. Begitu kira-kira teriakan para netizen yang menginginkan yang terbaik untuk idolanya. Di sisi lain, manajer tim Luciana Taroreh mengakui bahwa tim memang memiliki banyak kelemahan yang harus segera diperbaiki. Pertahanan yang rapuh, konsistensi permainan yang naik turun, serta penyelesaian akhir yang kurang tajam menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan sebelum leg kedua. Beliau juga menambahkan bahwa beberapa pemain, termasuk Megawati, belum sepenuhnya pulih 100% dari cedera, yang mungkin menjadi salah satu faktor menurunnya performa tim. Namun, PBVSI tetap memasang target ambisius, posisi kedua di leg kedua nanti demi mengamankan tiket ke AFC Nations Cup 2026, sebuah turnamen yang sangat penting untuk masa depan voli Indonesia. Kini, bola panas ada di tangan PBVSI dan Megawati sendiri. Sebuah keputusan sulit yang akan menentukan jalan karirnya ke depan dan juga masa depan voli putri Indonesia.
Jika ia memilih untuk bertahan, ia harus siap untuk kembali bertarung habis-habisan di leg kedua, membuktikan bahwa Indonesia mampu bangkit dari keterpurukan dan meraih hasil yang lebih baik. Namun di sisi lain, panggilan dari Turki seolah menjadi sebuah janji akan panggung yang lebih besar, sebuah kesempatan untuk mengukir sejarah baru dan membawa nama Indonesia lebih tinggi di kancah voli internasional, bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dilema ini bukan hanya tentang Megawati, tetapi juga tentang sistem pembinaan dan manajemen di tubuh PBVSI. Apakah mereka mampu memberikan dukungan yang optimal agar Megawati bisa berkembang, baik di level nasional maupun internasional? Atau justru keputusan untuk melepasnya ke Turki akan menjadi langkah terbaik demi kemajuan karirnya? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan bijak demi masa depan voli Indonesia yang lebih cerah. Kita semua berharap yang terbaik untuk Megawati, apapun pilihannya nanti. Jadi, bagaimana menurut Anda? Haruskah Megawati bertahan demi merah putih, atau sudah saatnya ia melebarkan sayap dan terbang tinggi di Eropa? Apapun keputusannya nanti, satu hal yang pasti, kita semua akan selalu mendukung langkah terbaik untuk Megawati Hangestri Pertiwi. Mari kita nantikan bersama keputusan yang akan diambil, dan semoga ini menjadi yang terbaik bagi semua pihak. Terima kasih telah menyimak, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terungkap sudah, manajer Timnas Voli Putri membeberkan bahwa cedera pemain menjadi biang kerok utama di balik kegagalan total Megawati Hangestri dan kolega di Sea Filik Thailand. Halo para pecinta voli tanah air, selamat datang kembali di Arena Voli. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah topik yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Sebuah cerita yang penuh dengan perjuangan, keringat, dan air mata dari para Srikandi voli kita. Benar sekali. Tim Nasional Voli Putri Indonesia baru saja menyelesaikan leg pertama Sea Filik 2025 di Thailand. Hasilnya memang jauh dari harapan, bahkan bisa dibilang gagal total. Namun, di balik kegagalan ini, ada sebuah pengakuan mengejutkan dari manajer tim yang mengungkap biang kerok dari semua ini. Tepat, perjuangan Megawati Hangestri dan kawan-kawan di Nahon Ratchasima berakhir tanpa satu pun kemenangan. Mereka harus menelan 3 kekalahan pahit secara beruntun. Dimulai dari kekalahan telak 0-3 dari Vietnam, lalu perlawanan sengit yang berakhir dengan kekalahan 1-3 dari tuan rumah Thailand. Dan puncaknya, di laga pamungkas pada hari Minggu, 3 Agustus, mereka kembali harus mengakui keunggulan Filipina dengan skor 1-3. Skor setnya pun menunjukkan betapa beratnya perjuangan mereka. 20-25, 20-25, sempat bangkit dengan gemilang 25-15, namun akhirnya harus menyerah 13-25. Hasil ini membuat Indonesia finish sebagai juru kunci klasemen. Sebuah catatan minor yang sayangnya melanjutkan tren di 3 edisi terakhir. Tentu saja pertanyaan besar muncul di benak kita semua. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa biang kerok di balik performa yang kurang maksimal ini? Manajer Timnas, Luciana Taroreh, akhirnya angkat bicara. Ia tidak mencari-cari alasan, namun mengungkapkan sebuah fakta yang sangat krusial. Menurutnya, selain Filipina yang memang tampil lebih solid, ada masalah internal serius yang menggerogoti kekuatan tim kita. Luciana menyoroti beberapa kelemahan utama, pertahanan yang rapuh, konsistensi permainan yang naik turun, komunikasi antar pemain yang belum padu, dan penyelesaian akhir yang seringkali gagal di momen-momen krusial. Namun, ada satu hal yang menjadi biang kerok utamanya. Dan ini yang paling mengejutkan. Luciana mengungkapkan, beberapa pemain utama juga belum 100% pulih dari cedera, sehingga tidak bisa tampil maksimal di setiap set. Ini adalah sebuah pengakuan yang sangat jujur dan berani. Para Srikandi kita ternyata bertarung dalam kondisi yang tidak prima. Bayangkan, para pemain pilar kita, termasuk mungkin sang motor serangan Megawati Hangestri, harus menahan sakit sambil berjuang mati-matian di lapangan. Mereka tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya karena dibayangi oleh cedera. Ini bukan lagi soal teknis, tapi soal pengorbanan yang luar biasa. Ini menjelaskan mengapa mereka sering kehilangan fokus, terutama saat melawan Filipina. Sempat memimpin dan menunjukkan permainan apik, namun gagal menjaga momentum.
Tenaga dan konsentrasi mereka terkuras tidak hanya oleh permainan, tapi juga oleh kondisi fisik yang tidak ideal. Mereka adalah pahlawan yang terluka. Meskipun gagal total di leg pertama, semangat mereka tidak padam. Luciana Taroreh menegaskan bahwa ini akan menjadi bahan evaluasi besar. Timnas Voli Putri Indonesia bertekad untuk bangkit di leg kedua yang akan digelar di Vietnam pada 8 hingga 10 Agustus mendatang. Kami tetap optimistis. Kami akan terus bekerja keras dan dukungan publik tentu sangat berarti bagi perjalanan tim ini, ujar Luciana. Ia menambahkan bahwa fokus utama tim saat ini adalah untuk bangkit dan tampil jauh lebih baik di Vietnam. Kekalahan ini akan menjadi bahan bakar untuk pembalasan. Jadi, biang keroknya bukanlah soal mental yang lemah, tapi kondisi fisik yang terganggu oleh cedera. Kini, dengan waktu persiapan yang ada, kita berharap para pemain bisa pulih dan menunjukkan kekuatan mereka yang sesungguhnya. Leg kedua di Vietnam akan menjadi panggung pembuktian mereka. Mari kita berhenti menghujat dan mulai memberikan dukungan penuh. Para Srikandi kita butuh energi positif dari kita semua untuk bisa bangkit dan membalikkan keadaan. Terus ikuti perkembangan Timnas Voli Putri Indonesia hanya di Arena Voli. Sampai jumpa!